Jika kamu menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Jiwa yang lelah tak lagi mencari hiburan, tapi arah. Mungkin kamu pernah menangis dalam diam, pernah berteriak dalam hati yang hancur. Tapi kamu tidak gila, tidak kalah. Kamu hanya sedang pulang. Pulang ke sesuatu yang lebih dalam dari nasihat motivasi palsu. Pulang ke dirimu, pulang ke stoikisme. Tonton sampai akhir. Karena ini bukan video untuk menghibur. Ini adalah panggilan jiwa untuk bangkit dan bertahan. Poin 1. Jiwa yang lelah tidak butuh hiburan, tapi disiplin. Kita tumbuh dalam dunia yang mencintai distraksi. Tapi makin kita mencoba melupakan rasa sakit, makin dalam ia mengakar. Disinilah stoikisme bicara keras, tanpa kompromi. Epictetus pernah berkata, tidak hal-hal yang menyusahkan kita, tapi opini kita tentang hal-hal itu. Kita diajari mencari kenyamanan, bukan keteguhan. Tapi kenyamanan tidak menguatkan jiwa. Disiplin, itulah satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati. Contohnya seperti saat kamu merasa hancur, tapi tetap bangun pagi dan merapikan tempat tidurmu. Itu stoik. Saat kamu memilih tidak membalas hinaan, bukan karena takut, tapi karena kamu sudah menang atas dirimu sendiri. Itu stoik. Poin 2. Mengendalikan emosi adalah tindakan pemberontakan. Dunia hari ini memujimu saat kamu jujur dengan emosimu. Tapi stoik tidak tunduk pada emosi. Ia menyelami dan menguasainya. Seneca berkata, kemarahan jika tidak dikendalikan lebih merusak daripada luka yang kamu terima. Pernahkah kamu merasa marah hingga kamu membakar jembatan yang kamu bangun sendiri? Itulah mengapa stoik memilih untuk diam. Bukan karena takut, tapi karena sudah cukup banyak yang terbakar. Kita bukan robot, tapi kita bukan budak emosi. Seorang stoik bisa menangis, tapi tidak dikalahkan oleh air mata. Poin 3. Hidup pendek, tapi kita hidup seolah tak akan mati. Marcus Aurelius menulis dalam jurnalnya, kamu akan mati, tapi kamu tidak tahu kapan. Maka berhentilah hidup, seolah kamu punya waktu tak terbatas. Kita menunda perubahan, menunda maaf, menunda bertumbuh. Tapi jiwa kita tahu bahwa waktu bukan milik kita. Dan stoik mengajarkan, hadapi hari ini seperti hari terakhirmu. Bukan agar kamu panik, tapi agar kamu hidup dengan kesadaran penuh. Poin 4. Kekuatan itu ada di balik kesederhanaan. Seorang stoik tidak mencari perhatian. Ia hidup tenang. Ia mengenakan pakaian bersih, bicara seperlunya, dan tidak pamer kemenangan. Mengapa? Karena kekuatan sejati tak perlu panggung. Contohnya seperti orang yang tetap tenang saat dihina di ruang publik. Atau ia yang memilih pergi saat amarah muncul, bukan untuk kalah, tapi untuk menang atas dirinya. Plato pernah berkata, kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Poin 5. Kamu tidak perlu disukai untuk bernilai. Seorang stoik tidak menggantungkan nilainya pada validasi. Karena tahu, pujian dan hinaan datang dari mulut yang sama. Coba lihat dirimu hari ini. Berapa banyak luka yang muncul karena kamu terlalu ingin disukai. Sekarang saatnya pulang. Pulang ke nilai yang tak tergoyahkan oleh pendapat orang lain.
pulang ke kedalaman batin. Poin 6. Luka bukan kutukan, tapi guru. Banyak dari kita dibentuk oleh luka, tapi luka itu tidak harus menjadi penjara. Ia bisa menjadi pelatihan. Epictetus, yang dulunya budak, berkata, "Kehidupan menguji, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentuk kekuatan di dalammu." Setiap malam gelap yang kamu lewati tidak sia-sia. Karena sekarang kamu di sini, mendengarkan ini. Dan itu berarti jiwamu sudah siap menghadapi cahaya baru. Poin 7. Mengendalikan diri atau membebaskan diri. Jangan salah. Stoik bukan penjara, tapi gerbang menuju kebebasan. Kamu bebas saat kamu tak lagi dikuasai rasa takut. Bebas saat tidak terpancing pada provokasi. Bebas saat kamu bisa berkata, "Aku tidak perlu menang. Aku hanya perlu tidak kalah dari diriku sendiri." Sebagai penutup, ini adalah jalan pulangmu. Jadi mengapa kamu menemukan stoikisme? Karena jiwamu tahu, dunia luar tidak bisa menyembuhkan luka yang tumbuh di dalam. Jiwa yang pernah jatuh, tahu arah pulang. Dan stoikisme adalah rumahnya. Kini saatnya melangkah, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi cukup kuat menghadapi hidup sebagaimana adanya. Jika kamu masih di sini, mendengarkan sampai detik terakhir, maka itu berarti satu hal. Jiwa itu belum mati. Ia hanya terluka dan kini sedang sembuh. Kau bukan orang yang biasa. Karena orang biasa mematikan video ini setelah 2 menit. Mereka mencari pelarian, tapi kamu mencari kebenaran. Dan kamu menemukannya di tempat yang tak banyak berani mendekat. Di kedalaman, di ketenangan, di kesunyian yang tidak semua orang tahan. Inilah stoikisme, bukan untuk mereka yang ingin jalan mudah, tapi untuk mereka yang siap menanggung beban dan tetap memilih berdiri dengan tenang. Jika kamu merasa tersentuh, bukan oleh kata-kataku, tapi oleh resonansi yang kamu rasakan di dada, maka ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kita di sini, dalam sunyi tapi bersama, dalam pencarian tapi tidak lagi tersesat, dalam luka tapi tidak lagi pecah. Tekan tombol subscribe, bukan karena algoritma, tapi karena komitmen. Karena kamu tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Video ini adalah salah satu langkah pulang, dan perjalanan kita baru saja dimulai. Jika kamu mengenal seseorang yang sedang berjuang, tapi terlalu diam untuk meminta tolong, kirimkan video ini. Mungkin mereka tak akan bilang terima kasih, tapi jiwanya akan mengingatmu. Jalan ini mungkin sunyi, tapi itu karena kebenaran jarang disukai. Dan mereka yang menemukannya adalah mereka yang berani menatap diri sendiri. Apa yang membuatmu menemukan stoikisme? Apakah itu luka, kekecewaan, atau jiwa yang mulai lelah mencari jawaban di tempat yang salah? Ceritakan pengalaman pribadimu di kolom komentar. Karena kadang kisahmu bisa menjadi lentera bagi orang lain yang sedang mencari jalan pulang. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.